Selamat siang semuanya, selamat datang di Instagram Live Peer Press. Saya Belbia Reski yang akan memoderatori ngobrol bareng hari ini. Dan nanti yang akan bergabung sama kita adalah penulis yang baru saja mengeluarkan buku terbarunya bersama Peer Press dan Gramedia Pustaka Utama. Saya akan langsung. Halo. Hai Mbak, apa kabar? Salam Hai Nadira, kenal. baik. Apa kabar juga? Baik, Alhamdulillah. Mbak, aku panggilnya Mbak siapa? Bel aja. Bel aja, Mbak Bel deh ya. Iya. Oke. Bisa dengar jelas suaraku? Kedengeran sih Mbak, jelas. Suaraku juga jelas ya? Ya, jelas. Kita oke, jelas. Aman-aman. Nah, eh, mungkin aku jelasin dulu sedikit kali ya ke yang Boleh. baru bergabung nih dari teman-teman followers Peer Press dan followersnya Nadira juga. Jadi Ya. Nadira ini baru saja mengeluarkan buku terbarunya yang PO-nya itu juga udah hampir sold out. Semalam ya udah hampir sold out, udah susah nih nyarinya. Judulnya Almost Adulting, self-help approach to deal with quarter life crisis. Nah, Mm-mm. mungkin kalau yang familiar sama Nadira dari buku pertamanya gitu. Kalau buku pertama kan menceritakan tentang gimana Nadira menggapai prestasi-prestasinya dalam dunia pendidikan terutama gitu ya. Nah, Mm-mm. yang kedua ini agak berbeda dan mungkin lebih dalam kali dari yang buku pertama. Nah, nanti kita akan segera bahas gitu ya. Dan mungkin buat yang belum terlalu familiar sama Nadira gitu ya. Nadira ini mungkin orang banyak mengenal itu dari konten-konten edukatifnya via YouTube, via Instagram juga. Mm-mm. Nah, di samping itu Nadira juga sibuk sebagai dokter dan pernah waktu itu menjadi staf Menteri Kesehatan untuk membantu penanggulangan pandemi COVID-19. Terus juga founder dari Limitless, organisasi yang objektifnya membantu para pelajar Indonesia untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi gitu. Um, nah, oke, kita sekarang tanya-tanya dulu ke Nadira nih. Akhir-akhir ini Boleh. lagi sibuk apa aja nih? Iya Mbak Bel, makasih banyak introduksinya dan selamat sore teman-teman yang udah bergabung. Akhir-akhir ini sibuk apa? Aku baru mulai sekolah lagi sih kebetulan Mbak. Jadi lagi ngambil spesialis gizi klinik di kampus aku yang dulu di UI. Jadi baru seminggu mulai, jadi baru disibukin sama sekolah lagi aja sih. Untungnya urusan buku udah selesai, jadi sekarang bisa Iya. fokus sekolah gitu. Oke. Wah, seru banget. Oh ya, Nadira ini kayaknya nggak pernah capek mengejar ilmu ya, teman-teman ya. Seperti kita ketahui kan salah satunya juga Nadira itu lulusan Harvard TH Chan Public of Health ya, Master of Public Health ya. Itu juga salah satu yang membanggakan gitu dan waktu itu juga apa pidato kelulusannya gitu dan ternyata tidak berhenti di situ, mengejar kurang tinggi ya, ternyata Iya, gitu target ya. aku ini sekolah yang terakhir nih, Mbak. Karena anakku udah mau masuk SD abis ini. Pokoknya anakku SD aku udah selesai sekolah gitu. Gantian ya sekolahnya. Iya, betul. Oke, nah kalau sekarang masuk ngobrol ke buku nih, Ya. apa bedanya buku yang kedua ini Almost Adulting sama buku yang pertama? Oke, kalau ngomongin buku yang pertama dan kedua, jadi sebenarnya dari dulu tuh aku pengen banget nulis self improvement book Mbak sebenarnya gitu. Jadi lebih ke non fiksi. Cuma waktu itu memang waktu menulis buku pertama, momennya itu momen aku baru selesai S2 dan kebetulan orang jadi banyak tahu aku dari S2 tersebut dan pengen S2 juga gitu. Jadi I think waktu itu impact-nya akan lebih besar kalau aku nyeritain gimana sih ceritanya aku bisa kuliah, terus bisa lanjut S2 dan lain-lain. Jadi buku pertama itu sebenarnya lebih ke kayak novel gaya ceritanya, masuknya ke genre fiksi gitu, walaupun sebenarnya itu kisah aku beneran kayak gitu. Nah di buku kedua ini mungkin jadi bentuk seperti lanjutan karena hidup aku juga berlanjut gitu. Aku yang mungkin tadinya masih pendidikan banget, habis itu sekarang udah mulai ke dunia karir, terus udah masuk ke dunia berkeluarga dan lain-lain dengan dynamic masalah yang berbeda gitu. Jadi makanya di buku ini aku lebih menceritakan tentang gimana sih masalah-masalah yang mungkin aku alami sekarang setelah aku masuk real world setelah sekolah, terutama waktu lagi umur-umur 20-an, quarter life crisis gini, dan ini cara aku juga untuk
nyari tahu gimana sih cara untuk mengatasi quarter life crisis, dan dari belajar itu tadi aku share lewat buku ini juga gitu. Jadi termasuk penyelesaian problemku sendiri juga. Oke. Nah, berarti ini kan karena dari judulnya aja tuh udah disebut-sebut tuh quarter life crisis gitu kan. Mm-mm. Berarti apakah itu menjadi motivasi Nadira untuk nulis dan mungkin ceritain sedikit kali ya dulu pengalaman quarter life crisisnya gimana sampai akhirnya semua ditumpahkan nih ya di buku ini. Iya, mungkin mudah-mudahan udah nggak mengalami ya Mbak ya. Cuma menurutku quarter life crisis itu mungkin kalau kita ngomongin secara number itu kan biasanya umur-umur 20 sampai 30-an gitu ya. Ada yang mungkin dari awal 20 udah ngerasain atau di late 30 masih ngerasain gitu. Kalau aku sendiri lebih ke apa ya, masalah-masalah yang kutemui yang sebelumnya tuh aku naif banget gitu sebagai mahasiswa. Tapi pas udah masuk dunia kerja, misalnya mulai dari gimana sih untuk kayak bangun connection sama atasan atau sama colleagues gitu, mau nego gaji atau kayak mau bagi social sama work life balance lah, pokoknya work life balance tuh gimana. Terus gimana sih aku yang tadinya tuh kayak memang berambisi banget pengen ini itu, terus pas udah berkeluarga apalagi punya anak memang harus adjusting gitu, dan itu yang sebenarnya dilematis juga buat aku sendiri, dan aku tahu banyak orang juga mengalami gitu. Dan apalagi ya, sisanya ya pokoknya seputar kehidupan berkarir, masalah di dalamnya seperti apa, kehidupan berkeluarga, masalah di dalamnya seperti apa. Dan di sini juga aku nyeritain hal-hal yang I wish I knew earlier gitu. Misalnya harusnya dulu Hmm. aku kuliah, aku udah tahu nih nanti kehidupannya akan seperti ini, mengatasinya seperti ini gitu. Jadi kurang lebih bukunya tentang itu sih, masalah dan solusi yang harus dilakukan gitu untuk anak-anak 20-30-an yang mengalami krisis. Oke. Nah, sebenarnya kan Nadira itu udah cukup aktif ya, memberikan banyak informasi gitu kan tentang Hmm. pendidikan, terus tentang profesi juga gitu ya, Hmm. dari konten YouTube, dari Instagram juga gitu ya. Apa sih yang membuat Nadira tuh tetap merasa gitu loh, kalau bikin buku ini penting, padahal ini juga sebenarnya sekarang kan zaman udah serba digital gitu. Mm-mm. Nah, mungkin karena dari aku sendiri ya merasa uh, emang jawaban singkat-singkat tuh bisa kita temuin di misalnya di Hmm. sosmed, di YouTube gitu, konten-konten. Cuma aku sendiri nggak pernah dapat pembahasan yang dalam gitu dari sekedar konten di sosmed gitu. Aku sendiri suka satu topik aja aku baca di satu buku gitu. Jadi supaya pembahasannya dalam, lebih kita resapi juga, dan akhirnya lebih paham juga. Jadi mungkin berawal dari aku sendiri memang suka baca buku dan merasa manfaat Hmm. dari buku gitu. Jadi aku pengennya pun juga bisa memberikan manfaat yang sama dengan menulis lewat buku juga instead of di sosmed aja gitu. Jadi both sih pengennya. Mhm. Ya makanya aku juga pas baca ya, walaupun aku belum selesai nih Oh, Mbak gitu. udah baca Cuman ya? kayak, Dapat iya ganggu. aku udah baca hampir-hampir setengahnya sih udah baca gitu. Itu kelihatan banget gitu kan, maksudnya Nadira tuh banyak banget ngambil referensi gitu kan, referensi-referensi menarik yang em, apa ya, banyak gitu loh informasi yang sebenarnya ini emang kayak penting banget untuk kita tahu. Terus enaknya tuh kayak semua tuh udah ada di satu buku ini gitu loh. Jadi kalau misalnya terutama kayak teman-teman yang berumur pertengahan 20-an itu tuh Ya. enak banget baca sih apa bukunya Nadira ini kayak udah dirangkum sama Nadira gitu, dan kutipannya tuh banyak banget yang menarik dan kayak dari segala apa ya, segala referensi gitu, ada yang berbau sains juga gitu, berbau riset juga gitu, ada juga yang kayak dari kehidupan Nadira sendiri, dari apa namanya, Nadira baca buku yang mungkin lebih ke fiksi gitu karena si semua kutipan ini tuh emang dulu tuh membantu Nadira gitu dalam sehari-harinya, atau emang kayak oh baru banyak ketemu tuh pas bikin buku ini. Ya menarik. Makasih banyak ya Mbak udah baca sebelum ngobrol. Jadi memang aku tuh memang suka baca. Nah, tapi pas nulis buku ini sebenarnya aku jauh lebih banyak baca lagi gitu. Jadi kayak aku bilang di awal, jadi motivasi aku menulis pun sebenarnya mau menyelesaikan masalahku sendiri gitu. At least memaksa aku untuk baca jauh lebih banyak karena aku ada kewajiban harus menulis setelah itu gitu. Jadi terutama dari yang jurnal atau mungkin yang lebih ke berbau sains, itu aku juga pengen mengkontributkan, aku sendiri kan sebenarnya dokter gitu. Jadi kalau bisa apa yang aku sampaikan juga memang evidence based dari science gitu. Jadi baru banyak aku baca semenjak menulis sih gitu.
Mhm. Itu kemarin itu bagi tugasnya tuh gimana nih? Ada pekerjaan juga, ada ngurus keluarga juga gitu kan. Terus apakah Nadira punya kayak oke, sehari aku harus 1 jam baca, lalu 1 jam menulis melanjutkan buku ini. Waktu itu sampai bikin kayak gitu nggak sih? Iya, iya. Jadi sebenarnya aku dari dulu memang suka journaling juga. Jadi at least aku menulis Hmm. apa sih target hari ini yang mau dikerjain dan aku bagi juga dalam waktunya yang jelas gitu. Misalnya mau nulis jam berapa sampai jam berapa, nanti main sama anak jam berapa sampai jam berapa, atau belajar untuk mau masuk sekolah spesialis nih jam berapa sampai jam berapa gitu. Hmm. Detail, tapi di buku ini juga aku jelasin juga sebenarnya aku baru baca juga tentang Eisenhower Matrix gitu bahwa kita ngebagi to-do list yang kita kerjakan tuh berdasarkan urgensinya sama tingkat importance-nya gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang mungkin urgent tapi nggak penting, atau ada hal yang penting tapi nggak urgent berarti bisa dikerjain nanti, atau ada hal yang nggak urgent juga nggak penting itu bisa di let go gitu. Jadi sebenarnya banyak to-do list yang aku prioritisasi dan banyak juga to-do list yang aku belajar untuk let go bahwa nggak semuanya harus dikerjain. Itu sangat ngebantu aku buat bagi waktu sih selama ini, Mbak. Mhm. Nah, itu tadi yang Nadira omongin tuh sebenarnya dibahas juga tuh di buku ya, banyak tentang kayak gitu gimana let go, terus kayak bagi waktu gitu ya. Mungkin yang emang pada saat ini juga mengalami apa ya quarter life yang mirip-mirip sama Nadira lah ya gitu. Ada sambil kuliah, ada keluarga juga, lalu bekerja juga gitu kan. Iya. Oh ya, untuk yang nonton, kalau misalnya mau ada pertanyaan boleh langsung di komen ya. Nanti di sesi terakhir bisa kita langsung tanya jawab. Ini juga udah ada yang kasih salam nih, ada yang dari mahasiswa profesi dokter dari Maluku Utara, katanya salam buat Nadira, katanya sama nih. Iya, Motor sejawat. Salam balik. Halo. ya, oke. Beli bukunya di mana? Ada di Shopee GPU Official, Shopee Gramedia Official, sama Tokopedia Gramedia Official. Tapi buruan ya, karena semalam itu udah cuma sisa tersedia di kalau nggak salah Shopee Gramedia Official atau Iya, Shopee GPU Official, kalau nggak salah ya, salah di satu dari itu yang masih tersedia tersisa. di ini di Gramedia Pustaka Utama Official di Shopee. Iya, Itu tadi Ya. aku lihat sisa 19 sih. Ya, di ya Gramedia Pustaka Utama harga PO-nya itu jadi 105.000 aja dan dapat tanda tangan plus tote bag untuk 300 pembeli utama. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Iya, Nah, betul. terus oke. Aku lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Hmm, nah, oke. Kalau mungkin Nadira bisa bocorkan prosesnya waktu itu gimana? Si Hmm. pembagi waktunya itu, proses menulis bukunya, lalu tantangannya tuh apa aja? Oke, oke. Jadi waktu itu memang pas aku awal diskusi dengan peer press dengan GPU itu Mbak, memang aku datang dari nol gitu. Jadi aku baru punya topik besar, tapi belum membuat outline, belum ada boro-boro draft segala macam. Jadi yang aku lakukan memang waktu itu aku suka setting target gitu dan ada orang yang tahu target aku. Jadi aku memang ajak mereka meeting dengan peer press dan mereka tahu aku punya deadline sendiri bulan Maret mau udah selesai nulis gitu. Jadi that time aku punya 3 bulan untuk menulis. Walaupun akhirnya ngaret juga sih gitu karena ada revisi dan lain-lain. Jadi yang aku lakukan pertama adalah setting target mau selesai kapan. Itu yang pertama. Terus yang kedua aku mulai dengan bagi outline-nya dulu gitu. Jadi dari topik-topik per chapter-nya tuh apa dulu gitu. Jadi dari situ aku bisa menentukan nanti nulisnya yang mana. Untungnya memang kalau nulis di buku aku ini yang self improvement ini memang nggak butuh urutan. Jadi sebenarnya aku menulis tuh bisa ngacak dari chapter mana karena ini nggak saling berkorelasi secara waktu satu sama lain. Jadi teman-teman pun yang nanti baca juga bisa bacanya juga ngacak tuh juga nggak masalah gitu. Tergantung chapter yang menarik aja gitu. Terus bagi waktunya sih ya aku setting priority lagi sih. Memang pada saat itu menulis buku jadi priority utama gitu karena aku ada target yang harus selesai dan ini melibatkan pihak orang lain juga kan. Dan waktu itu aku selalu kerjain 3 jam per hari dulu, tapi cuma di weekday. Karena di weekend aku komit aku nggak mau ada kerjaan gitu, jadi mau sama keluarga aja kalau weekend. Terutama semenjak punya anak juga. Jadi 3 jam per hari atau biasanya selain time base, aku juga chapter base gitu. Misalnya harus selesai 2 chapter atau 3 chapter dalam sehari gitu. Kira-kira gitu sih. Jadi yang paling penting emang di dalam mindset tuh udah ngeset targetnya tuh apa gitu. Dari segi waktu, dari segi pencapaiannya mau apa gitu.
Kalau tantangannya ada nggak tuh? Hmm. Tantangannya apa ya? Tantangannya mungkin pasti writer's block gitu sama kayak yang lain juga. Hmm. Ada satu waktu rasanya lancar banget pengen nulis sampai kayak nggak keburu gitu sama kecepatan pikirannya. Tapi ada satu waktu juga emang blok sama sekali sementara ada deadline yang harus dipenuhi gitu. Jadi biasanya aku juga nulisnya tuh ganti-ganti tempat, ganti-ganti jam di jam-jam yang mungkin aku lebih fresh gitu. Atau juga kadang aku nulis dengan berbagai gadget gitu, Mbak. Kadang kalau misalnya aku mau tidur, tapi tiba-tiba kepikiran, ya udah aku nulis dulu di handphone gitu. Karena takutnya nanti hilang lagi idenya. Jadi tantangannya lebih ke situ sih, writer's block. Terus yang kedua mungkin dari segi ada insecurity juga kali ya. Kayak, ini gue nulis udah bagus belum ya? Ini gue nulis ada manfaatnya nggak? Orang suka nggak? Dan segala macam. Tapi untungnya sangat dibantu oleh pihak peer press dan penerbit juga gitu. Ada editor, ada yang kasih saran dan lain-lain. Jadi akhirnya selesai dan cukup puas dengan hasilnya. Iya, yang mungkin juga kalau pembaca gitu yang bikin juga enak gitu ya, ringan gitu bacanya tuh juga banyak ilustrasi gitu. Jadi Nadira tuh tidak hanya sekedar menjelaskan gitu, tapi juga banyak ilustrasi. Jadi kita juga kebayang gitu dan Iya, dibagi ke banyak beberapa apa ya sub chapter gitu ya. iya, Jadi kita juga bisa lebih kalau misalnya kita pengen baca balik balik ini gitu, kita langsung balik ke sub chapter yang ini gitu. Jadi iya. pembagiannya tuh cukup banyak gitu. Ini ada yang bertanya nih, Hmm. aku mau tanya gimana cara kakak untuk mengatasi kecemasan tentang masa depan? Caranya Gimana menurut Nadira bisa jawab nggak? kecemasan masa depan ya. Ini menarik juga sih. Mungkin aku boleh bocorin juga ya Mbak, yang di dalam bukunya ada beberapa yang aku interview juga kan, karena aku juga Ya. sering sampaikan juga sebenarnya. Jadi di dalam bukunya itu, walaupun ada pastinya mostly ini point of view aku sendiri gitu, tapi aku juga penasaran sama figur-figur yang aku rasa mereka tuh kayak balance banget hidupnya, perfect banget, tapi ada nggak sih mereka punya insecurity sama masa depan kayak yang aku rasain gitu. Jadi aku banyak menginterview juga figur-figur yang menurut aku kayak gitu, inspiring dan aku pengen tahu ceritanya. Contohnya misalnya dari Kak Mesti Aryo Tejo, dokter spesialis anak, atau dari Maudy Ayunda gitu. Dan yang aku pengen bilang adalah ternyata semua orang tuh punya insecurity-nya masing-masing gitu. Pasti mau sesukses apapun dan mau setinggi apapun posisinya. Even Maudy Ayunda aja waktu aku ngobrol, kayak aku tuh nggak kenal sama sekali sama Maudy atau Kak Mesti sebelumnya. Tapi ketika aku ngobrol, aku ngerasa jadi apa ya, melihat mereka lebih human gitu, bahwa oh sama kok mereka sama kita gitu, bahwa pasti ada insecurity dan unnecessary anxiety juga yang dialami, entah urusan karir atau hal apapun yang merasa kurang gitu. Cara mengatasinya menurutku uh, kayak aku selalu mikir awalnya insecurity itu karena kita sendiri kurang gitu, misalnya kurang pinter atau kurang posisi tinggi atau kurang harta gitu misalnya. Tapi ternyata even CEO pun juga bisa merasa hartanya masih kurang atau posisinya masih kurang gitu. Jadi masalahnya menurutku di mindset aja sih gitu, mensyukuri apa yang kita punya dan at some point apa ya, maybe we should stop gitu. Kayak cuma menerima bahwa insecurity ini mungkin selamanya akan ada dan bukan insecurity tapi cuma constant, the process of constant finding aja gitu loh. Kayak kita mau menemukan purpose baru gitu. Dan anggaplah insecurity ini jadi hal yang justru memotivate kita untuk nge-improve diri lebih baik lagi dibanding jadi sesuatu yang bikin kita iri sama orang lain gitu. Jadi masalah mindset aja sih menurutku. Ya, aku setuju banget sih. Kalau sebenarnya namanya kecemasan nggak bisa dihindari ya, kepikiran masa depan tuh pasti nggak bisa dihindari sih gitu. Bahkan kepikiran apa ya plan 1 jam kemudian juga kayaknya nggak bisa dihindari Iya. gitu kan sebenarnya gitu. Dan kalau di buku ini tuh juga Nadira juga banyak membahas hal ini gitu kan. Iya. Dan salah satunya kayak gimana kita jangan stop deh ngebandingin diri sama orang lain gitu kan. Apalagi sekarang di zaman sosial media kayak gini. Jadi sebenarnya bisa dibilang sebenarnya kecemasan itu ya normal aja sih ya. Benar, dan itu emang kayak proses untuk finding ourselves gitu kan. Kita ke diri kita sendiri gitu kan. Cuman kan bagaimana supaya si kecemasan itu nggak mengganggu kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam Iya. beraktivitas gitu ya, dalam berkarya gitu kan ya. Nah, terus, nah yang tadi Nadira sempat mention soal interview beberapa orang. Nah, itu juga yang aku mau tanya ini. Waktu itu tuh prosesnya gimana? Karena
ada yang emang public figure, ada yang temannya Nadira sendiri, ibunya Iya. Nadira sendiri gitu kan. Itu waktu itu proses sendirinya gimana dan sebenarnya apa sih yang pengen Nadira sampaikan dari potongan-potongan interview dengan orang-orang ini? Oke. Jadi sebenarnya di buku aku kayak yang Mbak Bel bilang tadi kan memang ada beberapa chapter yang chapternya dibagi lagi jadi sub chapter gitu. Dan sub chapternya itu kan ada topiknya masing-masing kan gitu. Jadi di topik tersebut misalnya kayak Mesti Aryo Tejo gitu. Itu aku chapternya tentang sub chapternya tentang finding life purpose gitu. Di situ aku memasukkan point of view aku sendiri, tapi kemudian sebenarnya aku juga penasaran kalau point of view orang lain yang aku kagumi gitu. Mereka gimana sih memandang soal finding life purpose. Makanya aku memutuskan untuk pengennya buku ini tuh ada point of view dari orang lain yang hopefully bisa jadi additional benefit juga untuk teman-teman yang baca gitu. Karena aku yakin point of view mereka pasti bagus dan bermanfaat gitu. Dan prosesnya tentunya gini sih, aku kan memang ini kan buku aku gitu, jadi aku nggak pengen aku terlalu banyak juga figur yang aku invite, jadinya ini arahnya nggak jelas gitu, mau kumpulan figur atau sebenarnya point of view aku. Jadi aku cuma pilih ada 7 sub chapter yang aku rasa topiknya menarik untuk dibahas dari sudut pandang orang lain. Dan aku pilih pengen ada orang yang aku memang totally nggak kenal, jadi aku juga bisa beneran belajar lagi. Dan ada juga orang-orang yang memang aku udah kenal baik dan aku merasa constantly belajar dari mereka gitu, dan aku pengen lebih banyak orang kenal mereka gitu. Bahkan salah satunya ada ibu aku sendiri dan ada suami aku juga gitu, karena aku personally merasa mereka menginspire aku gitu. Jadi kayak gitu sih prosesnya, dan untungnya memang aku nggak cukup sulit karena sekali hubungin alhamdulillahnya orangnya langsung mau gitu. Jadi aku nggak ganti-ganti figure gitu, memang sesuai yang aku targetkan. Dan apalagi ya, udah sih kayak gitu kira-kira masing-masing dari mereka sih cuma sekitar 4 halaman ya Mbak, kalau nggak salah di bukunya. Tapi fruitful sih buat aku. Ya, jadi itu yang sebenarnya bikin unik juga ya. Jadi kita bisa lihat kayak orang tuh sukses dengan caranya sendiri-sendiri gitu kan, beda-beda gitu kan. Mungkin kita bisa Iya. lihat dari Nadira sendiri yang seorang dokter, terus tapi ada juga misalnya Maudy Ayunda, dia juga apa namanya aktris dan penyanyi juga gitu kan, atau bahkan orang yang apa namanya keluarga gitu ya, dari ibu Iya. sendiri, dari suami sendiri gitu. Jadi sebenarnya point of view-nya tuh banyak banget yang bisa kita lihat dan kita jadi bisa membuka lebih lebar tuh kayak sukses dari berbagai macam point of view sih, itu yang bikin menarik juga. Jadi mungkin pembaca nanti ekspektasinya juga kayak ini buku tuh bikin menariknya tuh juga kayak gaya penulisannya formatnya berubah gitu ya, kayak tadinya Iya. bercerita gitu kan, terus oh tentang grafik-grafik gitu, tiba-tiba ada interview nih gitu ya, yang sudut pandangnya berbeda-berbeda gitu. Ini aku mau ada bacain satu komen dulu nih. Ya. Hai Kak Nadira, aku lagi lanjut studi S2 dengan beasiswa LPDP. Nah, oh ya, BTW Nadira ini salah satu grantor dari LPDP yang waktu di S2 di Harvard ya. Ya. Tapi jujur akhir ini aku merasa insecure karena berada di circle orang-orang cerdas. Nah, menurut kakak gimana cara menyikapinya? Ini sebenarnya ada di buku nih ya, Nadira ya? Iya, Mbak Bel tuh aku kayak terharu deh, kayak benar-benar membaca. Iya benar-benar. Jadi di buku itu aku juga jelasin soal imposter syndrome kan gitu. Jadi imposter syndrome itu sebenarnya kenapa aku jelasin, karena aku sendiri juga mengalami gitu, dan kayaknya hal yang lumrah dialami semua orang ya. Dimana kita tuh waktu kita sendiri udah masuk ke lingkungan baru, dan terutama kalau lingkungannya memang lingkungan yang cukup tinggi menurut kita, itu tiba-tiba kita ngerasa inferior gitu, ngerasa nggak pede untuk bergabung gitu. Dan sebenarnya aku sendiri sih masih mengalami terus ya imposter syndrome, terutama ya setiap masuk lingkungan baru lah, apalagi kalau sendirian gitu. Tapi aku rasa apa ya, yang aku selalu ingatkan ke diri aku adalah kalau aku berhasil masuk ke lingkungan tersebut, ya berarti aku sama qualified-nya dengan orang-orang yang aku ini gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan berlebihan gitu. Dan ini sebenarnya nggak ada di buku sih, tapi waktu di Harvard dulu aku juga aku masuk ke public health karena aku sendirian dari Indo dan tergolong muda. Terus ada teman aku tuh yang menteri kesehatan bahkan Mbak di Pakistan gitu. Bukan menteri kesehatan, dia menteri apa ya? Aku lupa itu, tapi bukan kesehatan, tapi dia belajar public health.
Dan di situ kan pasti aku insecure dong sama dia gitu, beda banget kualifikasinya. Tapi aku iseng ngobrol sama dia, dia pun juga punya insecurity sendiri bahwa kayak dia paling tua, mungkin ilmu dia udah nggak relevan dan lain-lain. Jadi semua orang punya insecurity dan mungkin semua orang mengalami imposter syndrome pada tahap awal masuk ke lingkungan baru dan itu normal gitu. Dan waktu dulu aku ngobrol sama bos aku juga, dia tuh sering bilang gitu, kamu tuh jangan kebanyakan minder, jangan kebanyakan malu gitu. Tapi sebenarnya saya salut juga kamu minder, kamu malu. It means that you're humble enough gitu kan, nggak merasa bahwa kamu punya kualifikasi yang bagus gitu dan merasanya bahwa kamu harus selalu improve gitu. Jadi sebenarnya even imposter syndrome ini juga bisa diubah jadi motivasi untuk kita nggak improve diri juga dan untuk menjaga humility juga gitu daripada jadi arogan gitu kan, mendingan tetap humble aja. Jadi itu sih poinnya bahwa kita tuh sama qualified-nya dengan lingkungan baru yang kita masuk dan yang kedua ada bagusnya juga karena menjaga humility kamu gitu. Iya, iya. Berarti tadi jangan merasa udah masuk nih ke LPDP S2 gitu ya. Berarti jangan merasa apa ya, terlalu berkecil hati gitu kayak semuanya cerdas gitu. Justru kita harus menjadikan itu motivasi gitu kan. Apalagi kita bisa berada di situ, berarti kita sebenarnya sama hebatnya dengan orang-orang yang kita pikir emang cerdas gitu kan. Dan Iya, sebenarnya bagaimana kita harus memanfaatkan itu gitu. Justru bersyukur nggak sih Nadira dikelilingi sama orang-orang cerdas itu kan, jadi semakin bisa berbagi pengetahuan, dapat pengetahuan dari mereka, dapat inspirasi dan segala macam gitu ya. Nah, balik lagi ke interview tadi nih, mungkin bisa diceritain nggak satu dua hal unik nih waktu interview salah satu tokoh yang tadi yang ada di buku ini gitu, kejadian-kejadian unik pas interview gitu mungkin, atau sebelum interview mungkin yang cari jadwalnya susah setengah mati gitu. Oh, oke. Mungkin aku ceritain Maudi aja kali ya. Kalau Kak Mesti sebenarnya senior aku di FKUI, walaupun aku nggak pernah kenal sebelumnya gitu. Tapi ada lah connectionnya. Kalau Maudi itu aku nggak kenal sama sekali, tapi topiknya itu aku tentang why following passion is overrated. Iya, kayak is a cliche gitu. Following passion is a cliche. Itu di buku aku dan aku merasa di buku itu aku bahas bahwa orang tuh mungkin nggak punya satu passion, orang tuh bisa punya banyak dunia dan emang mau menjalani semuanya gitu. Karena aku cukup generalis juga. Terus ya aku rasa figur yang kayak gitu tuh mau di Ayunda gitu dan aku pengen banget belajar juga dari dia gitu. Bahkan dia kan aktif pendidikan, terus sekarang investor juga, terus tapi artis, penyanyi segala macam. Jadi aku hubungin dia itu via teman aku yang ada di situ juga sebenarnya, yang aku interview juga salah satunya. Terus aku chat aja dan beruntungnya Maudi langsung mau. Aku initially tuh pengen via telepon sebenarnya atau Zoom gitu. Tapi kalau even dia kayak sibuk banget, aku telepon aja juga gak masalah karena aku cuma mau tahu pemikirannya doang. Tapi beruntungnya dia sendiri yang nawarin mau in person atau mau virtual gitu. Ya udah of course aku ambil in person gitu. Terus aku ketemu nggak cukup lama sih dari penjadwalan. Tapi aku baru tahu kayak seminggu setelahnya dia tuh nikah gitu. Jadi kayak Sebenarnya dia lagi sibuk banget ya, berarti tuh ya. lagi sibuk banget. Terus kayak juga waktu di hari aku interview itu dia lagi buru-buru, lagi pindahan juga gitu. Jadi tapi masih ngeluangin waktu sekitar 1,5 jam waktu itu ngopi bareng ketemu. Jadi aku rasa kayak pas aku tahu beritanya dia nikah, aku kayak benar-benar grateful banget gitu. Ini orang kayak meluangkan waktu gitu. Dan ya tadi juga aku sampaikan bahwa pas aku ngobrol itu aku merasa jadi dia tuh sangat human gitu, bahwa dan ada jadi calming juga gitulah bahwa orang yang sebenarnya kita nilai sangat superior pun juga masih merasa banyak kurang, merasa dirinya mediocre, terus cara mengatasinya juga gimana dia ceritain gitu. Jadi untuk diri aku juga jadi lebih tenang gitu setelah ngobrol. Iya. Jadi dengan menginterview beberapa tokoh gitu ya, mungkin dari yang terkenal banget, kita juga jadi kayak merasa oh ternyata ya walaupun dia someone yang udah berprestasi banget gitu, tapi sebenarnya masih manusia juga gitu kan, punya apa namanya, ada kecemasan sendiri, terus bagaimana dia juga pasti punya trik untuk cara mengatasinya untuk diri sendiri gitu. Jadi itu sebenarnya juga untuk pembaca tuh juga karena kan pasti tiap pembaca juga kita punya sifat yang berbeda-beda kan, dengan ada
beberapa tokoh yang berbeda-beda ini kita juga bisa cari tahu, oh ya juga ya bener ya, kayaknya aku lebih mirip sama dia gitu. Nah serunya Hmm. tuh itu dari baca buku ini. Nah kalau sekarang nih pertanyaan ini, apa yang paling proses paling menyenangkan waktu bikin buku ini? Proses paling menyenangkan apa ya? Eh, Semuanya. Semuanya sih, mungkin lebih ke waktu pertanyaanku sendiri terjawab satu persatu lewat aku sendiri gitu sih. Gimana Oh. cara aku kayak research, menulis, dan akhirnya bisa menjawab pertanyaanku itu dengan caraku sendiri gitu. Mungkin itu sih part paling menyenangkannya. Yang keduanya juga apa ya? Mungkin aku ngerasa kayak prosesnya smooth banget sih gitu dari mulai kayak dari topik yang nggak ada, dari cuma topik doang, nol sama sekali, kemudian beneran dalam 3 bulan tuh bisa selesai gitu. Karena di buku pertama prosesnya lama banget gitu, aku sekitar 1 tahun 2 bulan selesaiin bukunya gitu. Dan di sini aku ngerasa oh ada progres lah dalam aku menulis gitu, dan itu menyenangkan jadinya. Karena aku sendiri juga suka menulis, jadi menyenangkan aja sih gitu. Terus mungkin yang aku Mhm. tahu teman-teman juga tadi udah dibilang juga sih sama Mbak Bel gitu bahwa buku ini tuh sebenarnya light read gitu sih gitu. Jadi walaupun aku pakai saya juga bahasanya, tapi sebenarnya ini tergolong buku yang ringan. Aku pengen lebih banyak segmen yang membaca gitu. Jadi dari segi pekerjaan atau intelektual dan lain-lain, aku pengen merangkulnya lebih luas gitu. Jadi mudah-mudahan ini gampang dicerna bukunya, dan mungkin untuk teman-teman yang kayak expecting ini kayak buku apa ya, misalnya Malcolm Gladwell atau Dale Carnegie gitu, ini enggak sama sekali gitu, karena aku pakai Mhm. bahasa sehari-hari, even ada bahasa yang agak tinggi pun itu juga banyak aku artikan juga di dalamnya gitu. Mhm. Tapi kalau yang baca Malcolm Gladwell sih pasti suka, maksudnya menganggap buku Nadira juga ringan sih, karena aku baca. Dan Malcolm Gladwell tuh cara menulisnya juga sebenarnya cukup ringan, walaupun Iya, dia betul. sangat fruitful pengetahuan banget, tapi enak gitu. Nah, Nadira Iya. ini lebih ringan lagi, ringan tapi juga berisi gitu. Berisi dengan pelajaran-pelajaran kehidupan gitu. Ini buktinya juga, maksudnya banyak juga yang tanya kan tentang masih penasaran juga tentang sosok Nadira gitu kan, yang mungkin sebenarnya bisa didapatkan dari buku pertama terus lanjutannya buku kedua. Cuma nih tadi sempat ada yang nanya, aku juga ikutan penasaran gitu, apa yang membuat Nadira memilih gizi untuk spesialisnya nih? Oh, jadi melenceng. Agak Gizi ya? melenceng. Oke, oke. Mm-mm. Jadi sebenarnya dari interest pribadi, aku itu dulu waktu S1 itu ganti-ganti interestnya di mana. Tapi waktu aku S2 itu udah spesifik, aku suka banget masalah stunting gitu. Stunting itu malnutrisi di Hmm. anak. Jadi memang interestnya jadi dua nih, antara nutrisi atau gizi atau di anak gitu. Nah, cuma waktu sekarang udah berkeluarga, mempertimbangkan ritme sekolah, terus ritme nanti pekerjaan sebagai dokter spesialisnya, itu yang aku rasa masih sesuai dengan ritme yang aku mau, termasuk untuk biar work life balance juga gitu, itu di gizi gitu, di dokter gizi gitu. Jadi interestnya masih dapet, tapi ritmenya juga masih dapet yang aku mau. Jadi itu sih dari berbagai pertimbangan sih gitu. Jadi pertimbangannya bukan karena minat aja ya, tapi juga Hmm, mengikuti fase hidup nggak sih ya, Nadira ya? betul. Mm-mm. Mm-mm. Oke, balik lagi nih ke buku nih. Mm-mm. Proses cover buku ini tuh gimana? Kemarin tuh kan sempat ada voting ya, mau Oh pilih iya. yang mana gitu. Dan Hmm. mungkin juga spesifik nih, kenapa warnanya kuning? Oh, iya iya. Jadi waktu kemarin itu kan ada vote cover ya. Sebenarnya aku sendiri itu juga orangnya memang yang pengennya tuh lebih fun gitu desainnya, aku pengennya. Jadi aku personally memang vote-nya juga cover yang kedua, which is yang jadi cover sekarang gitu. Jadi lebih banyak ilustrasi yang menggambarkan adulting itu seperti apa. Jadi ada kopi, ada misalnya medal gitu kayak prestasi, itu Mm-mm. ada kayak make up, ada apa lagi ya, aku lupa. Ini aku bawa bukunya sih. Nih. Terus ada kayak jam gitu ya, kayak jam waktu yang nggak berhenti-berhenti dan lain-lain. Jadi aku pengen covernya itu lebih menggambarkan adulting itu sendiri, judulnya itu sendiri seperti apa yang dimaksudkan gitu. Terus yang kedua, kenapa kuning? Jadi sebenarnya pilihannya aku ada dua tuh, Mbak Bel. Ada covernya dasarnya putih tapi ornamennya kuning, atau dasarnya kuning tapi ornamennya putih gitu. Terus setelah Mm-mm. berbagai pertimbangan, pengennya lebih eye catching sih gitu di rak buku. Dan pengen menggambarkan juga yang lebih ceria gitu, bahwa ini emang tentang quarter life crisis, tentang adulting, tapi
ini tuh solving the problems gitu. Jadi bukan supposed to be nambahin problem kamu, tapi lebih ceria gitu dalamnya. Jadi akhirnya pilih kuning dengan cover yang ramai tadi. Gitu. Iya, itu juga yang emang dari hasil voting juga kan ya Nadira ya. Kebanyakan Betul. pilihnya yang itu ya. Nah, cover yang satunya tuh aku juga sebenarnya penasaran sih. Itu waktu itu tuh kenapa sampai ada dua cover dan yang satu itu juga yang tidak apa namanya yang tidak tervote itu juga sempat menjadi pertimbangan Nadira. Mungkin gini sih, Gambarnya kalau nggak salah kayak dibuka ya, lubang selokan. gitu. Oh, di Iya, side ya, lubang bukan, dibuka. iya, iya. Jadi kan kalau yang kedua ini lebih ke tentang penggambaran dari apa yang kita alami selama adulting gitu. Kalau yang kedua itu lebih ke kayak apa ya? Kayak keluar dari masalah gitu, menemukan dunia baru gitu loh, Mbak. Dari kan itu kayak lubang selokan yang terbuka ya gitu. Jadi dari dunia yang gelap di bawahnya, terus mungkin harapannya setelah baca buku ini, oh ketemu nih solusinya seperti apa untuk menghadapi quarter life crisis, terus ketemu dunia yang lebih terang gitu. Nah, cuma ya itu tadi sih, jadi akhirnya dari voting dan untungnya memang aku sendiri juga memang lebih suka yang kedua, jadi akhirnya pilih. Iya, iya, iya. Berarti sama ya dengan followers yang Nadira juga Iya. seleranya gitu. Oke, sekian itu tadi pertanyaannya. Oh, tadi pertanyaan terakhir gitu. Pokoknya aku mau ngingetin lagi buat yang nonton di sini, jangan lupa buruan PO. Cuman sampai 7 Agustus sampai besok berarti ya. Sisa terakhir itu ada di Shopee Gramedia Pustaka Utama Official. Karena ini pre-order ini spesial banget karena dapat tanda tangan Nadira dan dapat tote bag juga. Betul. Oke, Nadira, thank you so much ya. Dan Thank you, sekali Mbak lagi Beb. congrats. Selamat atas peluncuran bukunya. Semoga bisa bikin acara offline nanti ya, ketemu Ya, langsung dengan teman-teman. amin. Sukses selalu gitu ya. Nanti ditunggu karya-karya berikutnya, ditunggu konten-konten informatif lainnya. Thank you so much Nadira. Semoga Thank you, kita bisa ketemu Mbak. lagi. Bye, Oke. makasih, Mbak. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Saya Belbe Reski undur diri. Bye bye. Thank you. Bye Nadira. Mbak.